Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya coba ambil video di luar ya. Dan saya mau membahas satu fenomena yang menarik, yaitu bahkan Ade Armando sekalipun mengatakan akan sulit mengalahkan Anies Baswedan kalau seandainya Anies maju dalam Pilkada Jakarta. Ini menarik. Kita tahu ya, Ade Armando sangat anti kepada Anies Baswedan dan sekarang dia bergabung dengan partai yang secara teoritis itu tidak mendukung Anies Baswedan. Walaupun PSI, Partai Ade Armando, berkunjung Kaisang ke PKS, disambut oleh Presiden PKS dan juga Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Di situ Presiden PKS mengatakan tertarik untuk menduetkan Anies Kaisang. Kenapa dia tidak bilang misalnya Sohibul Iman dengan Kaisang? Menarik kan? Karena tentu dia tidak ingin kehilangan Anies sebagai aset, sebagai kartu as untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Tidak cukup dengan sekedar Sohibul Iman. Kalau tidak ada faktor Anies atau Anies tidak berkompetisi, barangkali Sohibul Iman bisa didorong. Tapi kalau Anies ikut berkompetisi agak berat. Padahal kita tahu, sobat daerah sekalian, Anies masih mungkin maju melalui pintu PKB PDIP, PKB Nasdem, atau Nasdem PDIP. Namanya politik bukan tidak mungkin. Karena untuk dicalonkan di Pilkada DKI cukup 22 kursi saja. Unfortunately PKS hanya 18 kursi, sehingga kurang 4 kursi lagi. Ketika mereka mengundang Perindo, Perindo tidak cukup karena cuma 1 kursi. Mengundang PSI cukup karena PSI 8 kursi. Jadi 8 plus 18, 26 kursi, more than enough. Tapi dengan PKB cukup juga, PKB 10 kursi. Dengan Nasdem, Nasdem cukup juga, Nasdem 11 kursi. Dengan PDIP apalagi 15 kursi. Jadi sahabat daerah sekalian, PKS memang membutuhkan satu saja partai menengah untuk bisa mencalonkan Anies Sohibul Iman. Tapi sekali lagi dinamika politik luar biasa. Jadi dinamika politik yang paling dikhawatirkan PKS adalah seandainya nanti partai beramai-ramai me-exclude, ya, meminggirkan PKS. PKS dikeroyok sebagaimana terjadi pada Adang Dani dulu ya, melawan Foke dan pasangan waktu itu Prianto. Jadi mereka tentu tidak ingin hanya sekedar penonton, juara di DKI, tapi mereka tidak bisa menjadi salah satu pemain atau salah satu petarung, salah satu yang ikut kompetisi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, sebagian kelompok masyarakat, sebagian kelompok kekuatan politik tertentu itu mengkhawatirkan dua ini. Satu Anies Baswedan dan dua PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Kalau dua ini bersatu, maka itu adalah satu kekuatan. Nah, unfortunately, PKS tidak bisa memaksakan begitu saja Anies Sohibul kalau tidak ada partai lain mau. Maka, dari sinilah kemudian bisa muncul beberapa skenario. Skenario yang diinginkan istana tentu skenario tidak ada Anies di dalam Pilkada DKI. Caranya adalah PKS dibujuk untuk meninggalkan Anies atau tidak ada partai yang bisa bergabung dengan PKS. Mudah barangkali bagi istana untuk membujuk Nasdem, untuk membujuk PKB, tapi membujuk PDIP, nah ini agak sulit. Hanya memang kita tahu bahwa PKS dan PDIP itu dua kutub yang berbeda, cuma bersatu karena perilaku Jokowi yang meminggirkan mereka dalam percaturan politik. Kita tahu Sekjen Hasto kan pernah mengatakan tidak akan mau bekerja sama dengan Demokrat dan dengan PKS.
Karena pada waktu itu posisi mereka sebagai partai pemerintah. Dan PKS serta Demokrat partai oposisi. Ketika Demokrat nyebrang ke Jokowi, maka tinggal PKS. Begitu Jokowi meminggirkan PDIP dengan mengangkat Prabowo, maka yang terjadi adalah teman PDIP di dalam atau di luar struktur pemerintahan tinggal PKS. Dalam konteks misalnya pemilihan Gubernur Sumut misalnya, sobat era sekalian, Bobi Nasution sudah didukung oleh hampir semua partai parliamentary threshold yang lolos di Senayan. Kecuali dua ini saja yang belum, PKS dan PDIP. Kemarin santer bahwa PKS itu juga mengendorse Bobi Nasution, tapi dibantah oleh Presiden Saiku. Mungkin sebelumnya mereka ingin, tetapi begitu ada reaksi keras dari masyarakat mau meninggalkan PKS, mereka khawatir. Karena itulah mereka kemudian akhirnya balik. Nah, sangat mungkin PKS dan PDIP itu akan mengendorse Edi Rahmayadi untuk menantang Bobi Nasution. Theoretically, mungkin tidak menang, karena Bobi Nasution barangkali akan didukung oleh para cukong, didukung oleh mereka-mereka yang sudah mendapatkan upetinya sendiri. Ingat, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis, sobat era sekalian. Karena itu, ya kita akan lihat di Sumatera Utara. Nah, di Jakarta ini, kalau seandainya semua partai meninggalkan PKS dengan alasan macam-macam gitu ya, seperti PKB, kalau ada Sohibul kami dapat apa? Lalu Nasdem tiba-tiba bilang, wah tertarik memasangkan Anies dengan Kaisang. Padahal Anies pasti tidak mau, mudah-mudahan begitu. Karena kalau Anies bersama Kaisang, maka banyak pendukungnya yang akan lari, yang akan tidak mau lagi dukung Anies Baswedan. Karena apa bedanya Anies dengan Prabowo yang sangat pragmatis, ambil Kaisang dan orang mengatakan anak haram konstitusi karena mengakali putusan MK, dan ini putusan MA yang diakali. Jadi saudara sekalian, bukan mengakali putusan MK ya, tetapi mempengaruhi MK dan MA untuk memberikan putusan yang in favor, menguntungkan mereka. Jadi karena itu sobat era sekalian, the last bisa jadi Anies maju dengan PKS dan PDIP. Kecuali tadi PDIP mau punya agenda sendiri, toh PDIP juga tidak akan bisa maju. Secara teoritis PDIP tidak akan berkoalisi dengan Nasdem. PDIP hanya bisa berkoalisi dengan PKB. Tapi kalau dia berkoalisi dengan PKB, calonnya untuk menang Anies juga. Ya, karena itu kita lihat ke depan. Karena konstelasi politik makin tidak jelas. Jelas, Tempo mengatakan dalam tweetnya, partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi pun dan Prabowo tentunya tertarik untuk mencalonkan Anies. Jadi berbalik arah, sama-sama ingin mengambil saham dari Anies Baswedan. Atau sebaliknya, berusaha menggagalkan Anies. Tapi jangan lupa, 1-2 partai mungkin masih tertarik. Setidaknya PKS dan PDIP mudah-mudahan tetap berdiri di luar pemerintahan. Dan inilah cikal bakal yang bisa mengusung sosok-sosok di luar mainstream kekuasaan hari ini. Kita tidak ingin pilkada DKI diisi oleh pemain-pemain yang tidak jelas. Orang mengatakan misalnya Kaisang untuk menyelesaikan carut marut Jakarta. Apa pengalaman Kaisang? Anies saja yang sudah punya pengalaman 5 tahun belum tentu bisa menyelesaikan semua persoalan ke Jakarta. Persoalan Jakarta, padahal dia bisa bekerja sejak hari pertama karena dia sudah tahu masalahnya di mana. Kaisang tidak ada pengalaman. Kita tidak bisa mengandalkan ayahnya dan lain sebagainya, apalagi nanti ayahnya sudah tidak menjabat lagi. Jadi tidak semudah sebelumnya. Sahabat semuanya, itu saja refleksi dari saya. Sekali lagi, tonton video Ade Armando ini. Bahkan seorang Ade Armando sekalipun mengakui walaupun dia bukan supporter, Anies Baswedan calon yang sangat-sangat kuat dan susah untuk dikalahkan. Mengalahkan Anies Baswedan hanya 2 cara menurut saya. 1,
halangi dia untuk menjadi calon dengan membeli semua partai politik, dan itu tidak gampang karena at least masih ada PKS dan PDIP, dan mudah-mudahan mereka komit, terutama PKS. Yang kedua adalah gunakan politik gentong babi, aparat birokrasi untuk mengalahkan Anies. Tetapi itu juga tidak gampang karena ini DKI. Bro, DKI orang bisa melihat kita semua relatif lebih telanjang, relatif lebih mudah untuk mengontrol penghitungan suara dan mengawal penghitungan suara. Kita lihat ke depannya bagaimana. Yang jelas Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya komitmen dan tidak sekedar ingin jabatan saja atau memelihara jabatan terus-menerus dengan menurunkannya kepada sanak saudaranya, bahkan anaknya. Jangan sampai ada ungkapan negeri Wakanda, warisan ya ayah buat Ananda. Jadi Wakanda warisan, kekayaan ayah buat Ananda. Mudah-mudahan tidak demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Dear.